Bismillah, kuncinya satu tidak panik, kemudian banyak berdoa. Seperti inilah suasana kepanikan yang terjadi di Empire Place, Surabaya, Jawa Timur. Sedikitnya 49 orang yang terdiri dari santri dan guru pondok pesantren Alif Lam Mim Surabaya terjebak dalam lift saat akan melakukan gladi resi wisuda kelulusan SMP dan SMA. Arsya, salah satu santri yang terjebak di dalam lift, mengaku saat kejadian suasana gedung sedang ramai dan petugas dari Empire Place meminta seluruh siswa untuk masuk ke dalam lift meski dalam kondisi over kapasitas. Setelah seluruh santri dan guru masuk ke dalam lift, tiba-tiba lift error dan berhenti selama kurang lebih 30 menit. Oh, berapa orang tadi? 60. Puluhan itu sampai 20 apa sampai dalam satu lift? Itu lift bareng atau lift apa? Kurang tahu. Oh, sama petugasnya disuruh masuk. Proses evakuasi dilakukan tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Dari atas lift atau plafon, anak-anak yang terjebak diminta naik ke atas plafon lift dan menuju tempat evakuasi. Sementara untuk santri perempuan dan para guru, dievakuasi menggunakan tangga untuk mengantisipasi cedera saat proses evakuasi. Dievakuasinya yaitu salah satu plafonnya dari lift tadi itu dibuka satu, kemudian awalnya anak-anak itu naiknya di pinggul gitu ya, pinggul gantian satu-satu, tapi kalau itu laki, kalau perempuan kan nggak mungkin karena di situ juga ada guru, akhirnya kita pinjemi tangga kita taruh di situ, kemudian anak-anak kita evakuasi untuk naik. Ya, untuk proses evakuasinya berapa menit, Bu? Cepet Mas, 20 menit. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Apinya dari lantai yang atas, Mas. Kebakaran terjadi di Mall Revo Town di Jalan Ahmad Yani Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Sabtu malam. Asap pekat menyelimuti keseluruhan lantai di Mall Revo. Petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi langsung dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak meluas ke lantai lain. Api disertai asap terlihat di dalam Mall Revo. Titik api berawal dari salah satu restoran Jepang yang berada di lantai UG. Pihak mall langsung mengevakuasi seluruh pengunjung dan karyawan untuk keluar dari mall. Stasiun LRT yang menjadi akses masuk maupun keluar dari Mall Revo ditutup sementara dan para penumpang LRT masuk maupun keluar bisa melalui akses apartemen Mutiara. Kronologinya kayaknya dari Gokana ya? Jam 5. Kita anak-anak lagi main latihan pushbike sepeda. Tiba-tiba keluar asap. Banyak banget. Apinya gede nggak, Bang? Sekarang udah keluar, apinya gede sampai atas. Sampai kaca pecah di atas rooftop. Baru asap doang, cuman di sekitar situ. Cuman kayaknya kalau di dalam memang udah gelap banget. Itu tadi mall lagi pengunjung, Bang? Rame di dalam, di tenan kita juga lagi rame banget. Makanya langsung lari buat nyelamatin customer. Terus tiba-tiba udah merepet. Iya, sampai lantai bawah dasar. Sempat ada dengar ledakan nggak tadi, Mbak? Sekali tadi. Hingga saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyisiran penyebab kebakaran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Bengkel bus Damri yang berlokasi di kawasan Jalan Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur mengalami kebakaran hebat. Akibat peristiwa tersebut, 1 unit bus listrik milik pemerintah kota Surabaya serta 4 unit mobil ludes terbakar. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Diduga kebakaran dari arus pendek panel listrik dan menyambar ke bus. Permulaan api dari mana saya kurang tahu. Soalnya saya tadi kan di ruang kerja di depan sana. Ya, informasinya teman-teman tuh dari kursi-kursi gini apinya itu. Nggak tahu apinya dari bus yang ke kursi atau dari kursi ke bus. Sementara itu mungkin listrik ya, kayaknya listrik karena titik awalnya tadi dekatnya tempatnya listrik, jadi dari awal dari pegawainya yang melakukan pemadaman awal itu di lokasi itu. Sedikitnya 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran Kota Surabaya dikerahkan ke lokasi kejadian.
Petugas juga berusaha melokalisir api agar tidak merembet ke rumah warga dan api berhasil dijinakan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, pengunjung Taman Safari Bogor memberi makan kuda nil berupa sampah plastik. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, sejumlah advokat yang tergabung dalam tim pencari fakta membuat laporan ke Bares Krim Polri terkait dugaan keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Laporan terkait obstruction of justice atau keterangan palsu itu merujuk pada salah satu keluarga terpidana kasus Vina dengan inisial E. Sejumlah advokat yang tergabung dalam tim pencari fakta mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada Sabtu siang untuk melaporkan sejumlah pihak yang diduga melakukan obstruction of justice atau keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Laporan tersebut diajukan tim pencari fakta atas nama pelapor Sabto Wibowo Sutanto. Namun tim pencari fakta enggan membeberkan nama-nama pihak yang dilaporkan. Salah satu kuasa hukum Pitra Romadoni menjelaskan, pihaknya memiliki sejumlah bukti yang berkaitan dengan keterangan palsu dalam kasus Vina ini. Terpidana ini atas nama dari keluarga E ya mencoba untuk memberikan uang kepada saksi T untuk mengubah keterangannya ya agar sesuai dengan apa yang mereka minta. Gitu. Selain itu, tim pencari fakta juga melaporkan seseorang terkait dugaan identitas ganda. Dari Jakarta, Paisa Rinaldi, Indra Okta, iNews melaporkan. Sementara jelang pra-peradilan, tim kuasa hukum Peggy Setiawan menggelar aksi petisi dukungan bebaskan Peggy Setiawan di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selain membentangkan spanduk dengan tema Bebaskan Peggy, aksi tersebut juga meminta tanda tangan dari warga sekitar sebagai bentuk dukungan terhadap Peggy. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menggelar aksi petisi dukungan Bebaskan Peggy Setiawan dengan cara membentangkan spanduk dan meminta tanda tangan kepada warga sekitar di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Dalam aksi ini, belasan warga serta tim kuasa hukum Peggy Setiawan melakukan penandatanganan petisi dukungan Bebaskan Peggy Setiawan. Selain meminta dukungan, tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan juga membagikan stiker serta meminta doa untuk segera dibebaskan. Jadi saya terharu ya melihat masyarakat, dukungan masyarakat begitu luar biasa ya. Jadi menjelang pra-peradilan ini sebagai aksi ya, solidaritas, ini gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Peggy. Ya, jadi ini sebagai bentuk doa juga. Ya, alhamdulillah senang banget karena anak saya banyak yang mendukung. Anak saya tidak salah, jadi semua orang ikut simpatik pada anak saya. Tadi ikut sempat bubuhin tangan, tanda tangan. Tanda tangan. Masyarakat juga banyak pada ikut tanda tangan karena mendukung Peggy. Sementara itu, ibu kandung Peggy Setiawan hingga saat ini masih merasa yakin bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Ia juga meminta doa kepada masyarakat agar Peggy segera dibebaskan dari tuduhan kasus Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Sebuah video yang viral di media sosial terlihat pengunjung Taman Safari Bogor memberi makan kuda nil berupa sampah plastik. Hal tersebut menuai protes dari netizen, termasuk pihak Taman Safari yang telah melaporkan pelaku ke pihak kepolisian. Inilah video yang merekam saat aksi salah satu pengunjung Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor yang menuai protes dari berbagai pihak di media sosial.
Dalam video terlihat salah satu tangan pengunjung dari dalam mobil memberikan makan satwa jenis kudanil dengan sampah plastik setelah sebelumnya sayuran wortel. Akibat viralnya video tersebut, pihak Taman Safari Indonesia kemudian melakukan investigasi dan menyaksikan video tersebut untuk melaporkannya ke pihak kepolisian. Menurut pihak Taman Safari, selain melaporkan pada yang berwajib, pihak Taman Safari pun mengaku kejadian ini bukan pertama kali setelah sebelumnya hewan yang sama diberi makan botol plastik serta minuman keras. Yang tidak bertanggung jawab. Dan yang kedua kali memang ada juga hipo, ya kudanil, ya dikasih botol aqua. Botol minuman ya? Ya betul. Lalu kita cross check dengan CCTV kita memang ada. Sehingga kita itu terusurkan kepada kepolisian, kita laporkan sehingga sampai ketangkep ataupun besok-besoknya mereka minta proses dan mereka minta maaf semuanya, lalu dibikin pernyataan bahkan jadi vonis di pengadilan, ada hukuman dan juga dendanya. Pihak Taman Safari berterima kasih kepada warga yang telah mengunggah video tersebut dan kepada pelaku yang telah melemparkan sampah pada mulut kudanil. Pihak Taman Safari tetap akan memproses sesuai aturan yang berlaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil rental milik pengusaha rental di Jakarta berhasil ditemukan di pelosok pegunungan di wilayah Jember, Jawa Timur setelah korban melakukan koordinasi dengan komunitas pengusaha rental Indonesia di Jawa Timur. Mobil akhirnya berhasil ditemukan dan langsung dibawa pulang korban. Inilah detik-detik saat komunitas pengusaha rental Indonesia melalui tim Buser Rent-Card Nasional Jatim melakukan pengejaran dan pencarian sebuah mobil rental milik pengusaha rental Jakarta yang dilarikan penyewa ke daerah pegunungan di wilayah Jember, Jawa Timur. Meski dalam pengejaran dan pencarian, mobil rental yang digelapkan penyewa itu mengalami rintangan. Namun berkat sistem GPS terpadu yang hanya dimiliki anggota BRN, mobil akhirnya diketahui keberadaan di sebuah wilayah perkampungan di wilayah Sumber Baru, Jember. Tim Buser Rent-Car Nasional akhirnya berhasil menemukan unit mobil rental yang digelapkan dan dilarikan penyewa. Untuk mengambil mobil rental yang digelapkan tersebut, tim sempat dihalangi oleh oknum yang mengaku sebagai pemilik mobil. Berkat komunikasi yang dilakukan, mobil akhirnya berhasil diamankan dan dibawa kembali oleh korban meski dalam kondisi rusak dengan nomor polisi yang telah dipalsukan. Katanya dia sewa 4 hari itu mau ke arah Bromo, Gunung Bromo. Kita kan ada tim untuk buat ngecek GPS terus. GPS jalan ke arah Probolinggo, tapi dia arahnya kok malah ke arah timur, ke kanan. Sedangkan kalau Bromo itu kan kiri ya, ke arah Malang. Terus kita pantau sampai hari pertama selesai, itu GPS masih aman, dipantau terus. Ternyata mereka berhenti di SPBU Tongas. Di SPBU Tongas ini mereka berhenti lama, ternyata GPS-nya diputus. Ya, kami dari BRN Jawa Timur mendapat laporan dari anggota kami yang dari Jakarta bahwasanya ada kendaraannya yang disalahgunakan. Yang pertama dari laporan monitoring bahwa GPS-nya telah terputus sehingga pemilik kendaraan langsung berkoordinasi dengan Porda ataupun koordinator daerah Buser Rent-Car Nasional di Jawa Timur. Dari situ Porda menghubungi Korwil dan anggota-anggota kami di Jawa Timur langsung gerak untuk mengejar kendaraan. Sebagai tindak lanjut, tim BRN akan menyerahkan ke pemilik rental apakah kasus penggelapan mobil rental ini akan dilanjutkan ke proses hukum atau tidak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya kasus perjudian online membuat tim Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Utara Aceh melakukan penggerebekan judi online ke sejumlah warung kopi. Dalam penggerebekan tersebut, sebanyak 14 orang pemain judi online berhasil ditangkap. Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Utara melakukan penggerebekan ke sejumlah warung kopi di Aceh Utara Aceh. Polisi yang menyamar sebagai warga mendatangi satu persatu terduga pemain judi online di lokasi terpisah.
Sebanyak 14 orang terbukti bermain judi online slot. Mereka bersama barang bukti handphone diamankan ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya mereka terancam hukuman cambuk di muka umum karena dijerat dengan pasal Kanun Aceh tentang hukum jinayat. Kasat Reskrim Polres Aceh Utara AKP Nopri Jaldi menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan perjudian dalam jenis apapun karena dapat merugikan diri sendiri dan keluarga serta orang lain. Kami berhasil mengamankan 14 pelaku judi online di TKP yang berbeda-beda di wilayah hukum Polres Aceh Utara. Yang kami harapkan pada masyarakat segera berhenti, karena judi dapat merusak keluarga, cita-cita, dan masa depan. Pihaknya juga akan terus berkomitmen memberantas segala kegiatan ilegal termasuk perjudian demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil Ainus melaporkan. Pemirsa, perusahaan perkebunan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara mengeluhkan adanya penyerobotan lahan dan aksi pengrusakan tanaman kelapa sawit. Atas kerugian ini, pihak perusahaan berencana menempuh jalur hukum. Perkebunan kelapa sawit milik PT Sanjung Makmur di Desa Kendari dan Desa Anjarif, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara sempat mendapatkan protes warga. Atas aksi tersebut, pihak perusahaan menyebut pihaknya mengalami kerugian lantaran adanya izin dari pemerintah setempat atas kegiatan perusahaan lain, yakni PT Ruby Selaras di Padarma. Bahkan perusahaan lain tersebut justru berkegiatan di lahan milik PT Sanjung Makmur. Kita sebenarnya berterima kasih juga kepada masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada kita. Yang walaupun melalui demo itu ya, sebenarnya tidak harus demo, datang ke kita baik-baik, mempertanyakan, kita akan jawab. Pasti kita akan jawab, kita akan berikan keterangan. Tetapi ini persoalannya kan adalah akibat terjadinya tumpang tindih perizinan, di mana di atas izin kita, IUP kita, diterbitkan lagi IUP oleh pemerintah, IUP tambang batu oleh pemerintah, lalu mereka merusak sawit kita. Dan masyarakat diprovokasi untuk berhadapan dengan kita. Selain kerugian atas dugaan penyerobotan lahan, juga terjadi pengrusakan tanaman kelapa sawit milik perusahaan. Atas kejadian ini, PT Sanjung Makmur rencananya akan menempuh jalur hukum. Dari Bulungan, Kalimantan Utara, Usman Codang, Ayus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Merayakan ulang tahun Jakarta yang ke-497, Pemprov DKI Jakarta memberikan hadiah istimewa. Kado ulang tahun Jakarta ini bisa dinikmati masyarakat yang berpergian menggunakan transportasi publik seperti Transjakarta, MRT, dan LRT dengan tarif Rp1. Antusias warga terlihat untuk menggunakan moda transportasi publik seperti Transjakarta, LRT, hingga MRT. Terlebih moda transportasi publik tersebut juga memberikan tarif istimewa dalam perayaan ulang tahun Jakarta yang ke-497. Dalam rangka merayakan ulang tahun Jakarta, Pemprov DKI Jakarta memberikan kado spesial yang bisa dinikmati masyarakat untuk bepergian menggunakan transportasi publik Jakarta dengan tarif hanya Rp1. Tarif ulang tahun ini berlaku mulai tanggal 22 hingga 23 Juni 2024 dari pukul 00 hingga 23:59 waktu Indonesia Barat. Untuk pembelian tiket via aplikasi Jaklingko serta seluruh kartu uang elektronik dengan minimal saldo Rp1 di MRT dan LRT Jakarta serta minimal saldo Rp5.000 di Transjakarta. Ya pemirsa, dalam rangka HUT Jakarta ke-497, Pemprov DKI Jakarta memberikan hadiah spesial yaitu tarif Rp1 untuk para masyarakat yang menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta, LRT, dan juga MRT. Lantas bagaimanakah tanggapan dari masyarakat terkait adanya tarif Rp1 ini? Kita akan langsung mencari yang sedang menggunakan. Halo, dengan Mas siapa? Saya Yusuf. Oke, Mas Yusuf ini memang pengguna LRT?
Biasanya di LRT Jabodetabek sih Mbak. Ini baru LRT Jakarta ini. Oke, baru ini. Nah, saat ini kan ada program dari Pemprov DKI Jakarta terkait Rp1 untuk LRT. Gimana tanggapannya nih sebagai pengguna baru? Tanggapan saya sih bagus ya, karena bisa ajak anak istri jalan-jalan keliling Jakarta gitu. Oke, ada harapan nggak sih untuk kedepannya? Mungkin terkhusus juga ini kan DKI Jakarta lagi ulang tahun nih Mas. Mungkin ada ucapan dari Mas sendiri? Kalau bisa sih ya sering-sering ya ada promo seperti ini. Jadi bisa ajak keluarga gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Wildan Aulia Ayus melaporkan. Pemirsa, Kota Tua menjadi salah satu spot perayaan HUT DKI Jakarta ke-497. Selain itu, Kota Tua akan menjadi lokasi Jakarta Light Festival yang berlangsung selama 2 hari. Berikut laporan dari Ayah Nufus dari Kota Tua Jakarta. Halo rekan-rekan dan pemirsa, saya akan buka dengan pantun. Jalan-jalan naik kapal, jangan lupa bawa kembang api. Di Kota Tua ada Jakarta Light Festival, warganya rame duduk-duduk sambil ngopi. Malam hari ini ramai sekali situasi di Kota Tua dalam perayaan HUT DKI Jakarta yang ke-497. Dan di belakang saya ini sedang berlangsung salah satu agenda di Kota Tua, tepatnya di Taman Museum Fathahillah, yakni video mapping yang ditayangkan langsung di dinding dari Museum Fathahillah. Dan situasi terkini ramai sekali oleh masyarakat yang tidak hanya berasal dari Jakarta saja, namun juga ada juga dari luar Jakarta seperti Depok, Bogor, Tangerang, dan sekitarnya. Dan tidak hanya video mapping saja, nantinya juga akan ada banyak agenda lainnya seperti penampilan musisi-musisi tanah air, serta akan ada pertunjukan kembang api nantinya. Dan pemirsa, saya ingin ajak Anda untuk coba-coba berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di Kota Tua pada malam hari ini. Halo, selamat malam Mas. Dengan siapa namanya Mas? Pak Yusuf. Pak Yusuf, Pak datang dengan siapa nih Pak Yusuf? Dengan istri, dengan anak. Ramai ya Pak ya. Pak, kenapa nih memilih datang ke Kota Tua? Karena Kota Tua nyaman, gratis lagi. Oke. Iya. Dari jam berapa nih udah di sini? Dari jam 7. Oke, jam 7. Rencananya mau lihat apa nih? Ya, mau lihat aja jangan anak-anak, istri, jalan-jalan aja. Oke, nanti kan akan ada pertunjukan kembang api juga ya. Oh, ya. Pak, ini kan dalam rangka perayaan DKI ini, apa nih harapannya untuk Harapan saya Jakarta maju, bahagia warganya, dan tidak macet, mengurangi macet. Oke, siap. Terima kasih Pak Yusuf. Nah, pemirsa, itu dia tadi perbincangan saya dengan salah satu pengunjung yang ada di Kota Tua dalam perayaan HUT DKI Jakarta ke-497. Dan ini masih akan ada agenda lainnya selain video mapping, yakni nantinya akan ada pertunjukan drone, kemudian juga akan ditutup dengan pertunjukan kembang api. Dan untuk Jakarta Light Festival ini akan berlangsung selama hari, yakni pada hari Sabtu dan juga Minggu 23 Juni 2024. Baik, pemirsa, dan ini merupakan momen yang sangat berharga karena ini merupakan tahun terakhir bagi Jakarta merayakan ulang tahun dengan menyandang status sebagai ibu kota. Sehingga memang ramai sekali masyarakat yang hadir untuk merayakan HUT DKI Jakarta ini. Baik, saya akan tutup dengan pantun rekan-rekan dan juga pemirsa. Ini ke Cilandak berburu topi. Pemirsa, saya sambil ngeliat dulu nih ya, karena saya tadi baru aja menulis pantunnya. Harta dijual di Kebayoran Lama. Selamat Hari Milad Jakarta kece, majulah kotanya, bahagialah warganya. Dari Jakarta saya Ayah Nufus, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, tepat di hari ulang tahun ke-497 Jakarta, gelaran Pekan Raya Jakarta ramai oleh para pengunjung. Selain dari lebih dari 1.500 booth, juga ada pula konser musik dari musisi tanah air. Berikut laporan Syahriza dari kawasan PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat. Pemirsa, Jakarta Fair 2024 kembali disambut antusias oleh sejumlah masyarakat yang memilih untuk berlibur pada hari ini. Dan ada juga berbagai fasilitas yang akan menghibur para masyarakat sini. Salah satunya adalah konser dan juga berbagai fasilitas seperti berbagai makanan dan kuliner yang ada di tempat kali ini. Dan untuk mengetahui bagaimana keseruan daripada jajanan berburu kuliner pada malam kali ini sudah bergabung bersama kami, yakni salah satu pengunjung. Selamat malam Mbak, dengan Mbak siapa sebelumnya? Malam, dengan Mbak Karisa. Mbak Karisa, dari jam berapa di sini Mbak? Udah dari sekitar jam 5 udah di sini. Jam 5. Sudah keliling ke booth mana aja nih?
ke yang dalam ruangan udah, yang elektronik. Terus ini ya jajan-jajan udah sampai ujung sana juga. Nanti kan ada konser musik ya, ada 420 itu bakal puncak sekali. Dan mungkin bakal ngikutin musik itu juga sih? Kayaknya sih enggak ya, soalnya masih mau jalan-jalan ke tempat lain lagi. Sangat gimana sejauh ini fasilitas Jakarta Fair? Mantap sih, ramai banget. Oke, dan bakal kesini lagi nggak? Kemungkinan iya, mungkin tahun depan. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat Terima kasih. Ya, pemirsa, itulah tadi salah satu reaksi pengunjung di mana tidak hanya menyaksikan konser musik, para pengunjung juga bisa berkeliling ke berbagai booth, tidak hanya kuliner, mereka juga bisa membeli berbagai produk seperti produk otomotif, kecantikan, furnitur, dan lain sebagainya yang bisa digayat dengan harga potongan tertentu. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Dipo Andi, iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati kuliner khas desa di tengah kota tentu menjadi kesenangan tersendiri bagi para pecinta kuliner. Nah, di Sidoarjo, Jawa Timur terdapat warung makan yang menyediakan masakan khas desa dengan rasa otentik serta suasananya. Warung pedesaan, seperti apa berikut liputannya. Ya, menempati lahan sekitar 1.500 meter persegi, keberadaan warung Desoku di kawasan Sepandai Candi Sidoarjo kini mulai banyak dikenal masyarakat pecinta kuliner. Dengan menyajikan menu masakan ala desa seperti aneka masakan ikan, cumi hitam, hingga aneka masakan ayam yang biasa dijumpai di desa, semuanya ada di dalam warung ini. Dengan konsep prasmanan, pengunjung yang datang bisa langsung memilih menu sesuai dengan selera. Tidak hanya lauk pauk ala desa, sejumlah makanan gorengan ala desa seperti tempe goreng dan tahu pedas, serta aneka sambal juga tersedia. Untuk memanjakan pengunjung, menu masakan yang disediakan setiap hari selalu berbeda dan disajikan dalam keadaan hangat serta baru dimasak. Dengan harga berkisar antara Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi, pengunjung bisa bebas memilih menu masakan ala desa yang disediakan. Untuk menciptakan suasana desa, pengunjung bisa memilih tempat makan di dalam warung dengan konsep seperti makan di dalam rumah yang ada di lingkungan pedesaan. Untuk masakannya ngikutin sama desa saya sendiri. Jadi untuk suasananya juga desa banget gitu. Lauknya? Lauknya sederhana ala desa gitu. Oh, seneng gitu ya? Iya. Konsep warung Desoku ini namanya warung Desoku, berarti suasananya deso, kemudian menu-menu yang kami sajikan juga menu-menu deso, menu-menu tradisional yang orang-orang kota misalnya kepingin masakan tradisional, kepingin menikmati menu-menu yang tradisional, sudah nggak perlu jauh-jauh lagi. Gimana pemirsa? Anda tertarik untuk menikmati masakan khas desa di tengah kota? Anda bisa mampir ke warung ini dan dijamin bisa mengobati rindu Anda akan suasana pedesaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Koperasi Karyawan MNC Group ditargetkan memiliki aset 100 miliar dalam 3 tahun ke depan. Disatukannya seluruh entitas Koperasi Karyawan di lingkungan MNC Group dapat menjadi kekuatan untuk mencapai target tersebut. Koperasi Karyawan MNC Group menggelar rapat anggota tahunan Tahun Buku 2023 di iNews Tower, Jakarta Pusat. Dalam rapat yang dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo ini, Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop dan UKM Ahmad Zabadi mengapresiasi penyatuan entitas Koperasi Karyawan MNC Group. Saya berharap sesuai dengan regulasi yang ada, untuk usaha simpan pinjamnya untuk segera melakukan spin-off menjadi Koperasi Simpan Pinjam MNC Group. Jadi sekaligus menjadi sebuah langkah strategik untuk pengembangan dari koperasi di lingkungan MNC Group itu sendiri. Tahun lalu asetnya 60 miliar lebih, memang masih kecil karena usianya baru masuk 6 tahun ya. Tapi kita akan coba percepat supaya asetnya lebih cepat lagi tumbuh.
Paling tidak harapan saya 3 tahun mendatang, 2-3 tahun mendatang bisa menyentuh 100 miliar ke atas. Haritha Nusudibyo terus mendorong koperasi karyawan MNC Group berkembang untuk mengakomodir kebutuhan karyawan. Dari Jakarta, Muharlin Nadifa Adine, iNews melaporkan. PT MNC Capital Indonesia Tbk berhasil mencetak laba bersih 77,6 miliar rupiah di tahun buku 2023. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa di iNews Tower Jakarta Pusat menyepakati seluruh laba bersih akan digunakan untuk pengembangan bisnis perusahaan. Pendapatan konsolidasian PT MNC Capital Indonesia Tbk dengan kode emiten BCAP tahun buku 2023 mencapai 2,95 triliun atau naik 3,7% year on year dari periode tahun sebelumnya. Kinerja keuangan PT MNC Capital Indonesia Tbk tahun 2023 juga menunjukkan capaian yang gemilang dengan perolehan laba bersih hingga 77,6 miliar rupiah. Dalam RUPST dan RUPSLB di iNews Tower Jakarta juga disepakati seluruh laba bersih tahun buku 2023 digunakan untuk pengembangan bisnis perusahaan, sehingga tidak ada dividen yang dibagikan. Perseroan mencatatkan berbagai pencapaian dalam kinerja keberlanjutannya. Dalam aspek ekonomi, perseroan berhasil mencatat kinerja keuangan yang baik. Sebanyak 63,5% pendapatan BCAP berasal dari bunga dan dividen sebesar 1,87 triliun, disusul pendapatan premi bersih mencapai 348,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Nisa Sahib Sadusanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pertemuan Menteri ATR BPN sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat AHY dan Prabowo Subianto serta Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju beberapa hari lalu menyorot perhatian masyarakat. AHY menegaskan pertemuan tersebut tidak membahas politik, namun untuk menghadiri kuliah umum yang digelar Universitas Pertahanan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan jika pertemuan dirinya dengan Prabowo Subianto dan para Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju atau KIM beberapa hari lalu bukanlah membahas masalah politik. Namun pertemuan tersebut dilakukan untuk menghadiri kuliah umum yang digelar oleh Universitas Pertahanan. Pernyataan tersebut disampaikan AHY di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu siang usai menyerahkan sertifikat tanah elektronik di kantor ATR BPN Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi kalau ada yang kemudian mempersepsikan sebagai pertemuan politik ya karena kebetulan itu ketum-ketum partai yang kebetulan juga beberapa saat ini menjadi atau bagian kabinet begitu ya. Tapi sekali lagi itu tujuannya untuk menghadiri kuliah umum. Sebelumnya AHY mengunggah sejumlah foto yang menampilkan dirinya duduk bersebelahan dengan Prabowo Subianto. Selain itu ada pula beberapa pimpinan Koalisi Indonesia Maju yang hadir, yaitu Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak kurang dari 10.000 dam jemaah haji diolah dan disalurkan ke sekolah Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Rencananya pengolahan daging dam jemaah haji bisa didistribusikan hingga ke tanah air. Untuk pertama kalinya, daging olahan dam jemaah haji disalurkan ke sekolah Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Pengelolaan dam atau denda jemaah merupakan upaya agar misi sosial haji bisa dijalankan dengan mengedepankan maslahat yang lebih luas. Untuk itu penyaluran daging dam dikoordinasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Proses pengolahan dan pengemasan 10.000 daging dam jemaah seberat 2,5 kg per bungkusnya ini dilakukan di PT Itslats milik Kementerian Wakaf Arab Saudi. Daging dam dalam kemasan ini pun dijamin bisa bertahan hingga 2 tahun. Kalau nanti misalnya aja bisa 200.000 kambing yang disembelih, baik itu yang nanti kita berikan di sini ataupun yang kita kembalikan ke Indonesia, manfaatnya sangat besar sekali. Maka kita juga ingin memastikan bahwa
daging hitam ini akan kita berikan kepada mereka yang berhak. Baik itu masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi dan khususnya masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia sendiri, khususnya nanti dalam rangka untuk ikut serta mengentaskan stunting. Kementerian Agama juga memastikan standar hewan yang akan dikurbankan, mulai dari usia, berat, dan kesehatan hewan memenuhi syarat dan syariat untuk disembelih dengan pengelolaan yang sesuai. Bisa dioptimalkan penggunaannya, dan karena itu di dalam panduan yang kita susun diupayakan bagi dalam lembaga yang memiliki keinginan untuk kerjasama kuat termasuk dalam pemanfaatannya baik untuk ke tanah air ya, maupun di sini. Untuk pemanfaatannya kita percayakan pada Basnas yang bekerja sama dengan berbagai pihak. Rencananya olahan daging dam jemaah haji diharapkan bisa disalurkan juga ke warga yang membutuhkan di tanah air, sekaligus membantu program pemerintah dalam peningkatan gizi masyarakat dan penanggulangan stunting di Indonesia. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, 550 jemaah haji meninggal dunia akibat cuaca panas. Pejabat dari beberapa negara telah mengkonfirmasi sebagian besar jemaah haji mereka yang meninggal adalah individu yang memasuki Arab Saudi dengan tujuan wisata atau visa non-haji. Cuaca panas di Arab Saudi mencapai 45 derajat Celcius membuat 550 jemaah haji meninggal dunia. 323 jemaah tewas merupakan warga Mesir, sementara Yordania mengumumkan bahwa 60 jemaah haji asal Yordania meninggal tanpa izin yang sah. Kementerian Luar Negeri, Migrasi dan Warga Tunisia di luar negeri kelelahan akibat panas paparan sinar matahari dan berjalan jauh di jalan-jalan berbatu dan tidak beraspal yang tidak diperuntukkan bagi pejalan kaki. Nah pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Sabrina Syila pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.